time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Salam rimba. Perkenalkan, nama saya Menurja Gultom, saya dari Prodi Kehutanan, saya dari R004, saya dari Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang flora dan fauna yang dimana pohon keruing dan hewan rusa sambar. Di sini saya akan membahas tentang flora dan fauna. Yang saya bahas yaitu pohon keruing dan rusa sambar. Adapun tujuan pengamatan yaitu mengamati hewan di Taman Nasional atau kebun binatang dapat membantu para konservasionis untuk mengetahui jumlah, struktur, dan persebaran hewan guna memastikan keberlanjutan spesies, terutama yang terancam punah. Kegiatan pengamatan ini memiliki tujuan penting dalam upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Kegiatan pengamatan ini memiliki tujuan penting dalam upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Melalui pengamatan secara langsung, para peneliti dapat mempelajari perilaku hewan seperti cara mencari makan, beradaptasi terhadap lingkungan sekitar, serta pola reproduksinya. Dengan demikian, kegiatan pengamatan hewan bukan hanya sekedar melihat satwa, tetapi juga merupakan bagian penting dari upaya pelestarian alam dan pembangunan berkelanjutan yang bertujuan menjaga keanekaragaman hayati bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Selain itu, pengamatan juga bertujuan untuk memperoleh data yang akurat mengenai kondisi kesehatan dan kesejahteraan hewan, baik di habitat alaminya maupun di penangkaran. Data ini sangat berguna untuk mengidentifikasi berbagai ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup satwa, seperti pemburuan liar, kerusakan habitat, perubahan iklim, atau masuknya spesies asing yang dapat mengganggu ekosistemnya. Baik, saya di sini akan membahas tentang rusa sambar atau Quercus unicolor. Rusa sambar atau Quercus unicolor memiliki pola reproduksi yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan musim. Betina mengalami masa birahi yang relatif singkat, berkisar antara 24 hingga 72 jam, dengan perilaku yang menunjukkan kesiapan kawin seperti peningkatan aktivitas dan respon terhadap jantan. Sedangkan jantan menunjukkan tingkah laku reproduksi yang khas, termasuk vokalisasi, agresi terhadap pesaing, penjilat tubuh, dan genital betina, menunggangi betina, ereksi penis, serta flegmen. Pertumbuhan tanduk jantan juga berkorelasi dengan kadar testosteron, sehingga dapat dijadikan indikator kesiapan reproduksi. Gestasi betina rusa sambar berlangsung sekitar 8 bulan. Dengan kelahiran umumnya menghasilkan 1 anak, sementara kelahiran kembar jarang terjadi. Musim dan kondisi lingkungan berperan penting dalam keberhasilan reproduksi, termasuk frekuensi kawin dan penggunaan sumber mineral alami yang mendukung kesehatan reproduksi. Dalam penangkaran, keberhasilan reproduksi sangat bergantung pada manajemen yang baik, meliputi penyediaan pakan, kondisi kesehatan, dan lingkungan yang mendukung. Pemantauan hormon dan perilaku dapat membantu menentukan waktu kawin yang optimal, sedangkan perhatian terhadap keberagaman genetik penting untuk mencegah inbreeding. Dengan memperhatikan aspek fisiologis, perilaku, dan lingkungan secara menyeluruh, program budidaya dan konservasi rusa sambar dapat berjalan lebih efektif, sehingga populasi spesies ini tetap stabil dan berkelanjutan, baik di habitat alami maupun dalam penangkaran. Rusa sambar ini memiliki kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Mammalia, ordo Artiodactyla, famili Cervidae, subfamili Cervinae, genus Quercus, dan spesiesnya adalah Quercus unicolor. Nama ilmiah asli yang dikaitkan dengan Quercus unicolor. Terdapat perubahan dan perbedaan dalam literatur taksonomi modern mengenai genus. Beberapa sumber memasukkan spesies ini ke dalam genus rusa sehingga disebut rusa unicolor. Ada beberapa subspesies yang diakui dalam berbagai wilayah geografis. Sumber genetik atau filogenetik menyebut bahwa C. unicolor termasuk salah satu clade awal dalam genus Quercus, sehingga posisinya agak primitif dibandingkan dengan spesies lainnya. Baik, yang kedua saya akan membahas
tentang pohon keruing atau Dipterocarpus cornutus. Pohon keruing adalah anggota famili Dipterocarpaceae yang tumbuh di hutan hujan tropis Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Dari studi anatomi dan kimia kayu di wilayah Kalimantan, ditemukan bahwa beberapa spesies keruing memiliki sifat fisiko-kimia yang cukup khas. Kandungan lignin dan ekstratif relatif tinggi, dan serat kayunya termasuk dalam kelas 1 atau kelas kualitas tinggi, sehingga cocok sebagai bahan baku pul dan kertas. Karakteristik hujan kayu keruing, potensi minyak esensial dari daun ranting getah, serta peran ekologisnya dalam hutan tropis. Studi literatur menunjukkan bahwa kayu keruing cocok sebagai bahan konstruksi dan industri pul atau kertas karena kandungan lignin dan ekstratif yang relatif tinggi. Produk hasil hutan baku yang seperti minyak esensial, keruing memiliki nilai ekonomi dan farmasi. Di sisi ekologi, tekanan konversi lahan dan penebangan mengancam regenerasi keruing, sehingga budidaya dan rehabilitasi hutan menjadi penting. Penelitian silvikultur awal menunjukkan bahwa teknik penyiapan jalur tanam selebar 4 meter dengan jarak tanam 10 meter kali 2,5 meter menghasilkan kelangsungan hidup terbaik pada 3 tahun pertama. Kajian ini menegaskan bahwa keruing tidak hanya penting dari sisi kayu, tetapi juga dari sisi konservasi dan keberlanjutan hutan tropis. Batang pohon keruing umumnya memiliki bentuk yang sangat khas. Batang pohon yang lurus dan kolumnar, seringkali bebas cabang sehingga tinggi puluhan meter, dengan diameter yang besar dan pangkal yang dapat membentuk akar pane ati. Sebagai contoh disebut bahwa untuk jenis keruing medium size to large, kulit batangnya sering berwarna abu-abu hingga keputihan dengan tekstur yang agak bersisik atau mengelupas pada bagian luar dan dapat mengeluarkan resin apabila terluka. Bentuk batang demikian menunjukkan bahwa keruing merupakan pohon emerging atau kanopi utama di hutan hujan tropis, dan struktur batang seperti ini memberikan keunggulan dalam pemanfaatan kayu sebagai kayu konstruksi berat. Perkembangbiakan pohon keruing dapat dilakukan berbagai metode, baik generatif maupun vegetatif. Pertumbuhan keruing dipengaruhi oleh teknik penyiapan lahan dan jarak tanam, di mana perlakuan yang tepat meningkatkan tinggi dan diameter pohon setelah 3 tahun. Sementara itu, penelitian Kalukhota, Ranasinge, dan Ranawera menunjukkan bahwa perbanyakan vegetatif melalui setek atau cuttings dapat menjadi alternatif untuk menghasilkan bibit unggul dari D. Dengan demikian, perkembangan bibit keruing dapat memanfaatkan kombinasi teknik vegetatif dan generatif untuk mempercepat produksi dan mempertahankan kualitas genetik pohon. Hal ini menunjukkan bahwa ciri-ciri reproduktif selain morfologi daun sangat berperan dalam identifikasi spesies. Selain metode morfologi, pendekatan molekuler juga banyak digunakan, menerapkan analisis filogenetik menggunakan algoritma pada data genetik kloroplas yang tidak hanya membantu mengungkap hubungan kekerabatan antar spesies, tetapi juga memberikan dasar ilmiah untuk revisi taksonomi yang lebih akurat. Dengan kombinasi metode morfologi dan molekuler taksonomi, pohon keruing dapat dipahami secara lebih mendalam, sehingga mendukung konservasi dan pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan. Keberadaan pohon tunggal ini juga membuka peluang studi lebih lanjut terkait pertumbuhan, regenerasi alami, dan konservasi pohon keruing di kawasan Taman Rimba tersebut. Selain itu, pengamatan ini dapat menjadi dasar pertimbangan bagi pengelola taman untuk melakukan upaya pelestarian, misalnya dengan penanaman bibit keruing tambahan atau memantau kesehatan pohon yang ada agar spesies ini tetap lestari di kawasan perkotaan.
Sekian dari hasil presentasi saya. Jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya minta maaf. Lindungi bumi, selamatkan masa depan. Satukan bumi, satukan kesempatan. Salam rimba.